Cerita dimulai memperlihatkan sekelompok petualang yang sedang berhadapan dengan seekor naga hutan peringkat es. Naga itu menyemburkan api, menyebabkan kehancuran besar di sekitarnya, membuat para petualang itu terpaksa melarikan diri. Di tempat lain, di sebuah ladang, kita bertemu dengan seorang petani muda bernama Al Wayne. Ia sedang merawat tanamannya, dan merasa puas melihat semuanya tumbuh dengan subur. Ia memanen sebagian hasil panennya, dan bersiap pergi ke pasar untuk menjualnya. Tiba-tiba, ia menerima notifikasi dari statusnya, dan melihat bahwa seluruh skill bertaninya telah mencapai batas maksimal, yaitu level 10. Pada saat itu, temannya datang. Seorang nelayan bernama Testa, yang kagum atas pencapaian Al. Testa bahkan sedikit iri, karena Al juga memiliki skill memancing level 10. Padahal seharusnya ialah yang menjadi ahli dalam hal memancing itu. Setelah memaksimalkan semua skill bertaninya, Al tiba-tiba mendapatkan opsi spesial untuk berpindah kelas dan mengembangkan kemampuannya. Ia menerimanya, dan mendapatkan gelar pecinta alam. Al bingung dengan arti gelar itu. Tetapi Testa menyadari bahwa status Al kini berjumlah 65.000 poin status. Dengan lebih dari 73.000 poin serangan, dan 45.000 poin pertahanan. Mereka berdua terkejut, namun Al teringat bahwa ia harus segera pergi ke pasar. Al pun berangkat menuju ibu kota kerajaan untuk menjual hasil panennya. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor naga hutan sedang menyerang para petualang. Para petualang itu bukan tandingan sang naga, dan pemimpinnya memerintahkan anggotanya untuk mundur. Melihat itu, Al memutuskan untuk membantu. Ia melemparkan sebuah wortel, berharap bisa mengalihkan perhatian naga itu. Tetapi wortelnya mengenai naga itu, dan seketika meledakannya hingga menjadi debu dengan satu serangan saja. Para petualang itu tercengang, bingung atas apa yang baru saja terjadi. Dan Al sendiri juga terkejut dengan kekuatan barunya. Ia buru-buru kembali melanjutkan perjalanannya. Dan para petualang itu hanya sempat melihat jejak gerobaknya. Al akhirnya tiba di ibu kota kerajaan yang bernama Maegis. Namun saat berada di gerbang kota, ia melihat seorang gadis yang sedang diculik. Pria berjubah itu mencoba menerjang para prajurit. Tetapi Al langsung melompat ke depan dan menyelamatkan gadis itu. Pria berjubah itu menyerang Al dengan pisau. Namun Al dengan mudah melucuti senjatanya dan mengalahkannya. Pria itu pun ditangkap. Dan gadis itu berterima kasih pada Al karena telah menyelamatkannya. Pada saat itu, terdengar bunyi lonceng. Dan Al segera bergegas pergi karena tidak ingin terlambat. Gadis itu menanyakan namanya, tetapi Al langsung melesat pergi tanpa menjawab. Ia kemudian tiba di pasar, dan menyerahkan semua hasil panennya. Saat hendak meninggalkan kota, ia dihentikan oleh para penjaga. Al sempat berpikir bahwa ia mungkin dalam masalah. Tetapi gadis yang tadi ia selamatkan muncul, dan memperkenalkan dirinya sebagai Valis, sang putri dari ibu kota kerajaan. Al menjadi gugup saat berbicara dengan putri Valis. Tetapi sang putri memerintahkan Al untuk bersikap santai saja kepadanya. Putri Valis kemudian bertanya apakah Al bersedia mengabdi kepada keluarga kerajaan. Di dalam hatinya, Al menjawab tidak mungkin. Namun secara lisan, ia mencoba menolaknya dengan sopan. Mengatakan bahwa ia tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Al berusaha pergi, tetapi Putri Valis langsung menahannya. Ia mengatakan bahwa kerajaan akan membayarnya dengan uang yang banyak. Namun Al menjawab bahwa ia hanya tertarik menjadi seorang petani. Mendengar itu, Putri Valis menawarkan sebidang lahan sawit yang sangat luas di dekat ibu kota, yang luasnya lebih dari 3,3 hektar. Al bertanya mengapa sang putri bersedia melakukan sejauh itu hanya untuk mempekerjakannya. Putri Valis menjelaskan bahwa alasannya adalah karena Al mampu dengan mudah mengalahkan pria berjubah tadi, di mana pria itu memiliki kekuatan lebih dari 500. Al bertanya berapa kekuatan rata-rata seseorang. Putri Valis menjelaskan bahwa orang biasa hanya memiliki kekuatan sekitar 50. Para petualang sekitar 130, para ksatria bisa mencapai 600. Dan pahlawan legendaris memiliki kekuatan hingga 1000. Putri Valis meminta untuk melihat status Al. Tetapi Al berpikir bahwa ia tidak boleh menunjukkan kekuatannya yang tidak masuk akal itu. Pada saat itu, para petualang kembali dari misinya dan melaporkan bahwa naga hutan raksasa telah dikalahkan. Namun, mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan mereka hanya melihat sebuah kereta kuda yang mengarah masuk ke kota ini.
Mendengar laporan itu, Putri Valis mencurigai bahwa pelakunya adalah Al. Namun saat semua orang terdistraksi, Al langsung kabur melarikan diri. Meski begitu, Putri Valis tetap bertekad untuk merekrutnya. Tiba-tiba, seorang penjaga memberitahu Putri Valis bahwa ia dipanggil untuk kembali ke istana. Ada laporan bahwa gerombolan monster yang sangat besar sedang bergerak mendekati ibu kota, yang terdiri dari berbagai jenis monster seperti orc, naga, dan bahkan golem. Dan mereka datang dari suatu wilayah bernama Hellzone. Mendengar itu, sang raja terkejut. Karena pemimpin Hellzone, yaitu Raja Iblis, sebelumnya telah dibunuh oleh sang pahlawan. Dan kerajaan telah membuat perjanjian damai dengan para iblis. Kita bertemu dengan seorang perwira bernama Cecil. Ia menyarankan bahwa tidak semua iblis merasa senang dengan perjanjian damai itu. Terutama jenderal pertama Raja Iblis yaitu Romeo Vanded. Perwira Cecil menduga pihak iblis telah mengetahui bahwa sang pahlawan telah wafat. Dan kini Romeo Vanded menginginkan balas dendam atas kematian Raja Iblis. Ia menasihati agar sang raja meninggalkan ibu kota demi keselamatannya sendiri. Sang raja menolak meninggalkan rakyatnya. Namun seluruh prajurit serentak memohon agar ia tetap hidup demi masa depan kerajaan. Sementara itu, Al akhirnya kembali ke rumahnya. Tetapi tanpa sengaja menghancurkan pintunya sendiri karena kekuatan barunya. Ia merasa sangat lelah setelah menjalani hari yang panjang. Tiba-tiba, Testa datang mengetuk pintunya. Testa memberitahu Al bahwa mereka harus segera mengungsi. Karena pasukan monster sedang berada di dekat wilayah mereka. Tetapi Al langsung teringat pada tanamannya, dan bergegas menuju ladangnya. Ia merasa lega ketika melihat bahwa semua tanamannya masih dalam keadaan baik. Namun pada saat itu, pasukan monster itu melintas. Dan Al menyadari bahwa mereka sedang bergerak menuju ibu kota. Al tidak ingin ikut campur, karena ia hanyalah seorang petani biasa. Namun ia kemudian sadar bahwa jika ibu kota hancur, ia tidak memiliki tempat lain untuk menjual hasil panennya. Sementara itu, Raja dan Putri Valis berhasil melarikan diri dari ibu kota. Tetapi mereka kemudian terjebak di jalan buntu. Tiba-tiba, sang raja diserang oleh sebuah ledakan energi. Pada saat itu, Cecil berubah wujud dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah jenderal iblis itu sendiri, yaitu Romeo Vanded. Sejak awal, Romeo telah menipu mereka. Ia mengungkapkan rencananya untuk menyamar sebagai raja dengan menggunakan sihir transformasinya. Lalu memerintah dan menguasai kerajaan ini tanpa diketahui rakyat. Namun sebelum itu, ia berkata bahwa ia harus membunuh raja yang asli. Ia pun mulai menyerang menggunakan sihir kegelapannya. Sang raja langsung menciptakan sihir perisai berlapis-lapis, namun perisai itu mulai retak, di mana raja kesulitan mempertahankannya. Valis membantu memperkuat perisai itu. Tetapi Romeo melepaskan serangan keduanya, sehingga perisai-perisai itu pun hancur. Dan raja tidak lagi mampu bertahan sendirian. Valis juga tidak sanggup menahan serangan berikutnya, sehingga semua perisai itu benar-benar musnah. Romeo bersiap menghabisi mereka dengan skillnya yang bernama Over Darkness. Namun tiba-tiba, Al muncul dan menghentikan serangan itu. Al mulai menggunakan skill membajaknya, dan ia menghancurkan tanah di bawahnya. Mengacaukan pasukan monster di sekitarnya. Melihat itu, Romeo bertanya-tanya siapa Al sebenarnya. Tetapi Al menjawab bahwa ia hanyalah seorang petani biasa. Seketika, Romeo melompat ke belakang Al. Tetapi Al berhasil menangkap pedangnya, dan menghempasnya dengan keras hingga menghantam dinding. Terkesan, Romeo memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Ia mulai menyerap kekuatan dari seluruh monster-monster di sekitarnya. Dan ia berubah ke wujud iblis aslinya. Saat memeriksa statusnya, Valis melihat bahwa Romeo berada di level 78 dengan kekuatan lebih dari 5.000 poin. Ia pun segera menyuruh Al untuk melarikan diri. Pada saat itu, Romeo melepaskan seluruh kekuatannya. Dan ia langsung menerjang ke arah Al. Namun Al membalasnya, mendaratkan satu pukulan keras tepat ke dada iblis itu. Membuat Romeo tersungkur tak bisa bergerak. Para monster lain tercengang melihat Al memenangkan pertarungan itu hanya dengan satu pukulan.
dan mereka pun segera kabur ketakutan. Mereka kemudian kembali ke istana. Dan sang raja berterima kasih kepada Al karena telah mengalahkan Romeo dan menyelamatkan nyawa mereka semua. Namun Al mengatakan bahwa ia melakukannya semata-mata hanya karena ingin melindungi kebunnya sendiri. Raja kembali meminta Al untuk mengabdi pada kerajaan. Tetapi Al menolak, menegaskan bahwa ia hanya ingin menjadi seorang petani sawit biasa. Sang raja bahkan menawarkan jabatan sebagai komandan atau gelar apapun yang Al inginkan. Namun Al tetap teguh pada keputusannya. Sebagai hadiah, Putri Valis memutuskan untuk memberikan Al sebuah ladang seluas 3,3 hektar di dekat wilayah kerajaan. Namun dengan syarat bahwa Al harus mendaftarkan dirinya sebagai petualang. Sehingga ia sesekali bisa membantu kerajaan. わかった。農地をもらえるならそれぐらいは返さねえとな。交渉成立ね。よろしくアルウェイ。こうして俺はオートで農業兼魔物退治をすることになった。充実した農業ライフを送るにはまだまだ先は長そうだ。俺っちじゃねえかKeesokan harinya, Al menjelajahi wilayah ibu kota bersama Valis. Dan ia merasa takjub melihat berbagai jenis makanan yang ada di sana. Al kemudian bertanya bagaimana Putri Valis bisa berjalan-jalan bebas di ibu kota. Valis menjelaskan bahwa ia memiliki seorang pelayan yang menyamar sebagai penggantinya di istana. Dan ia menggunakan jepit rambut ajaib yang membuat orang-orang tidak mengenalinya. Valis kemudian membawa Al ke guild petualang. Dan mereka langsung disambut oleh sang ketua guild, yang telah mendengar rumor tentang kekuatan Al yang luar biasa. Ketua guild itu mengantar Al ke meja resepsionis, di mana mereka bertemu dengan sekretaris bernama Helen. Tiba-tiba, perut Al berbunyi keras, sehingga mereka pun memberinya makanan terlebih dahulu. Helen membuatkan Al sebuah pai yang lezat, dan mereka melanjutkan wawancaranya. Helen mulai bertanya kepada Al mengapa ia ingin menjadi seorang petualang. Tetapi Al menjelaskan bahwa ia mendaftar hanya karena perjanjiannya dengan Putri Valis. Tiba-tiba, para petualang dari hari sebelumnya muncul, dan berterima kasih pada Al karena telah mengalahkan naga berperingkat es itu. Semua orang di guild pun terkesima mendengar hal itu, yang membuat Al menjadi malu. Para petualang itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Jack, Luke, dan Lamia. Dan mereka mendoakan keberuntungan untuk Al, mengatakan bahwa suatu hari nanti, mereka harus berburu monster bersama. Mendengar itu, Al menghela napas, membayangkan dirinya terseret jauh dari kehidupan bertaninya. Al kemudian mengatakan kepada Helen bahwa ia ingin mencoba mengambil sebuah misi. Namun Helen menjelaskan bahwa peringkat seorang petualang dimulai dari peringkat F yang terendah, hingga peringkat SS yang tertinggi. Dan karena Al adalah petualang baru, ia hanya boleh mengambil misi-misi mudah terlebih dahulu. Helen menyarankan agar Al memulai dengan misi mengumpulkan 10 tanaman herbal dari hutan Grimm. Helen juga mengatakan bahwa Al sebaiknya membeli beberapa perlengkapan tempur, karena mungkin saja ada monster di hutan itu. Namun Al mengaku bahwa ia terlalu miskin untuk membeli perlengkapan apapun. Mendengar itu, Helen memberikan jubah lamanya kepada Al, di mana jubah itu telah diperkuat dengan pertahanan sihir. Al sempat ragu untuk menerimanya, tetapi Helen bersikeras dan membantu memakaikannya. Helen terpukau saat melihat Al mengenakan jubah itu, karena Al mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. Helen pun mendoakan keberuntungan untuk Al, tetapi Al hanya memikirkan kehidupan bertaninya. ありがとうございます、ヘレンさん。どういたしまして。また明日様子見に来るからね。また明日も来るのかよ。 Sore harinya, Al pergi menuju hutan Grimm, dan ia mulai mengumpulkan tanaman herbal. Saat sedang mengumpulkan tanaman, Al menemukan sebuah sisik hitam yang berkilau. Ia bertanya-tanya monster apa yang memiliki sisik seperti itu. Namun tiba-tiba, seekor orc betina mendekatinya. Orc jelek itu langsung menerkam Al, dan monster itu ingin membuat anak bersama Al. Tetapi Jack muncul, dan langsung menebas monster itu. Orc itu berhasil dikalahkan, dan Al berterima kasih kepada Jack atas bantuannya. Al kemudian bertanya apakah Jack mengetahui sesuatu tentang sisik hitam itu. Jack mengatakan bahwa ia pernah mendengar rumor tentang adanya seekor naga hitam. Tetapi ia tidak mempercayainya, karena naga hitam biasanya tinggal di dataran tinggi, bukan di hutan. Lamia menyarankan agar sisik itu dijual, karena bisa menghasilkan uang yang lumayan. Tiba-tiba,
sebuah aura yang sangat kuat menyelimuti mereka. Mereka membeku ketakutan, di mana seekor naga hitam muncul di depan mereka. Naga itu diselimuti aura kegelapan, dan berjalan melewati mereka begitu saja. Al sangat ketakutan melihatnya. Tetapi ia berusaha melihat status naga itu. Dan terkejut melihat statusnya yang sangat mengerikan. Dalam bayangan itu, ada seorang gadis yang berlari menjauh. Tetapi ia akhirnya tertangkap. Dan Helen pun terbangun dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, Ibu Helen menyadari bahwa putrinya tampak tidak sehat. Helen mengatakan bahwa ia mengalami kehilangan ingatan. Dan tidak dapat mengingat apa yang ia lakukan setelah pulang kerja kemarin. Ibunya menduga bahwa Helen mungkin kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Dan menyarankan Helen sebaiknya mengambil cuti untuk istirahat. Sementara itu, Al kembali ke guild dengan laporan daruratnya. Dan mereka pun bertemu dengan ketua guild. Mereka melaporkan pertemuan mereka dengan seekor naga hitam di hutan. Menurut Al, naga itu memiliki kekuatan lebih dari 230.000 poin. Dan berdasarkan penampilannya, mereka menduga bahwa naga itu adalah naga jahat bernama Uroboros. Semua orang terkejut mendengar hal itu, terutama Helen. Al kemudian menunjukkan sisik yang ia temukan. Dan Helen ketakutan saat melihatnya. Ia teringat akan kenangan tentang kakaknya yang berlari menjauh. Lalu seketika dibunuh oleh naga itu. Ingatan itu pun terlalu berat baginya, hingga membuatnya jatuh pingsan. Al menunggu dengan cemas, mengkhawatirkan keadaan Helen. Namun ibunya mengatakan bahwa Helen akan baik-baik saja. Ia mengenali jubah yang Al kenakan. Dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah ibu angkat Helen. 15 tahun yang lalu, ia menemukan Helen di tepi danau dengan mengenakan jubah itu. Helen masih mengingat namanya, tetapi ia telah kehilangan seluruh ingatan lainnya. Dan ibunya menduga bahwa Helen mungkin memiliki hubungan dengan naga itu. Mendengar itu, Al bertekad untuk membantu Helen. Ia kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut. Tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Al pun memutuskan untuk menyelidiki laporan-laporan dari 15 tahun yang lalu. Tepat pada masa ketika Helen pertama kali ditemukan. Namun, penjaga perpus memberitahu Al bahwa laporan-laporan itu bersifat rahasia. Dan peringkat Al belum cukup tinggi untuk mengaksesnya. Al mencoba memohon, tetapi wanita itu tetap menolaknya. Pada saat itu, Valis muncul. Mengejutkan wanita perpus itu. Dan Valis menggunakan kekuasaannya sebagai putri kerajaan untuk membantu Al mendapatkan akses ke arsip rahasia itu. Mereka pun diizinkan masuk, dan mereka mulai memeriksa sejarah hancurnya sebuah desa saat ditemukannya Helen. Al mengetahui bahwa 15 tahun yang lalu, desa Anoru telah hancur sepenuhnya. Dan sisik-sisik hitam juga ditemukan di sana. Namun, insiden itu ditutup-tutupi oleh kerajaan. Karena naga jahat itu diakini telah mati ribuan tahun lalu. Namun jika naga itu memang hidup kembali, maka seluruh dunia akan berada dalam bahaya. わかった。来るのファルも Keesokan harinya, Al dan Valis pergi ke desa Anoru untuk memeriksanya secara langsung. Mereka menemukan desa itu dalam keadaan hancur total. Saat mereka menjelajahinya, Al tiba-tiba mendengar sebuah suara. Ia mengikuti suara itu, hingga mereka tiba di sebuah makam. Dan Al melihat seorang anak laki-laki muncul dengan mengenakan jubah yang sama dengan yang ia pakai. Valis bingung melihat Al berbicara sendiri. Karena ia tidak dapat melihat maupun mendengar anak itu. Al pun menyadari bahwa anak itu adalah arwah gentayangan. Dan anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Lei. Lei merasa senang karena akhirnya ada seseorang yang bisa melihatnya. Dan ia menyadari bahwa Al mengenakan jubah yang sama dengannya. Al menjelaskan bahwa ia mendapatkan jubah itu dari Helen. Dan Lei merasa lega mendengar bahwa Helen baik-baik saja. Mengungkapkan bahwa ia adalah kakak Helen. Lei juga menjelaskan bahwa jubah itu adalah hadiah dari ayah mereka. Dan jubah itu telah diperkuat dengan sihir. Al kemudian menyelimuti Valis dengan jubah itu. Membuat Valis panik dan tersipu malu karena berada begitu dekat dengan Al. Namun, hal itu membuat Valis dapat melihat Lei. Dan ia terkejut dan ketakutan melihat penampakan hantu itu. Lei melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa Helen adalah satu-satunya yang selamat di desa itu. Dan memperingatkan bahwa Helen saat ini berada dalam bahaya. Flashback 15 tahun yang lalu, Helen memanggil Lei untuk makan siang saat Lei sedang berlatih pedang. Tetapi Lei tersandung sebuah batu dan terjatuh. Helen mengkhawatirkan keadaan kakaknya. Namun Lei menyatakan bahwa ia bertekad untuk menjadi seorang prajurit.
Tiba-tiba, awan gelap bergulung di langit, dan kobaran api turun dari langit. Mereka pun bergegas kembali ke desa, namun mendapati desa itu telah terbakar dan hancur. Pada saat itu, seekor naga hitam mendarat, dan mengeluarkan auman yang sangat mengerikan. Terlihat seorang anak kecil berdiri menghadapi naga itu dan melemparkan batu ke arahnya. Naga itu bisa berbicara, dan merasa murka karena seorang bocah berani menentangnya. Naga itu mulai memakan rasa takut mereka, dan menghancurkan siapapun yang masih memiliki harapan. Naga itu membuka mulutnya, mengumpulkan energi kegelapan. Sementara anak laki-laki itu hanya diam membeku ketakutan. Helen dan Lei menyaksikannya dari kejauhan. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Sehingga mereka pun segera meninggalkan desa. Namun saat mereka berlari, naga itu terbang di atas mereka dan menemukan mereka. Mereka berbalik arah dan berlari sekuat tenaga. Tetapi naga itu mengejar, sambil menyemburkan napas apinya. Menikmati pemandangan manusia yang berlari dalam ketakutan. Helen kelelahan, dan ia terjatuh. Helen menyuruh Lei agar terus berlari tanpa dirinya. Sementara naga itu mendarat di belakangnya. Saat naga itu bersiap melahap jiwa Helen, mata naga itu tiba-tiba terkena lemparan pedang dari Lei. Lei menyuruh Helen untuk lari. Tetapi pedang itu jatuh, dan mata naga itu langsung beregenerasi. Naga itu kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Lei, memutuskan untuk memakan Lei terlebih dahulu. Naga itu pun menerjang Lei, dan menusuk tubuh Lei dengan taringnya. Helen segera berlari menghampiri kakaknya. Sementara naga itu menikmati rasa keputusasaan Helen, di mana rasa putus asa itu membuatnya semakin kuat. Naga itu memutuskan untuk membiarkan Helen hidup, tetapi bersumpah akan kembali 15 tahun lagi untuk menghancurkan rumah Helen lagi, membuat penderitaan dan trauma Helen semakin dalam. Namun saat itu, Lei bersumpah akan terus melindungi Helen, bahkan dalam kematiannya. Mendengar sumpah itu, naga itu memutuskan untuk mengikat jiwa Lei di area itu, yaitu agar Lei dapat menyaksikan nasib tragis Helen di masa depan. Setelah itu, naga itu menghilang, dan Lei pun akhirnya meninggal. Kembali ke masa sekarang, Lei menjelaskan bahwa naga itu selalu meninggalkan satu orang yang selamat, agar orang itu dapat menyebarkan kisah mengerikan itu, dan menumbuhkan lebih banyak rasa takut. Lalu ketika naga itu bangkit kembali, ia akan memburu orang yang selamat itu dan mengulangi siklus yang sama. Lei memohon kepada Al untuk membantu melindungi Helen. Tetapi Al mengatakan bahwa naga itu terlalu kuat. Namun Lei menyebutkan bahwa naga itu hanya memakan jiwanya ketika ia jatuh ke dalam keputusasaan. Lei percaya bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan yang berlawanan dengan keputusasaan, yaitu harapan, untuk melemahkan kekuatan naga itu. Sebelum pergi, Lei meminta Al untuk menyampaikan sebuah pesan kepada adiknya. Dan Al pun segera bergegas pergi sambil menggendong Putri Valis. Mereka terburu-buru karena hari ini tepat 15 tahun sejak serangan terakhir naga itu. Namun Valis malu karena ia dibawa seperti sebuah galon, dan meminta Al untuk menggendongnya dengan kedua tangannya. Namun Al mengatakan bahwa cara itulah yang paling cepat untuk berlari. Mereka berhasil kembali ke kota, dan untungnya naga itu belum muncul. Valis menyebut Al monster karena memperlakukannya seperti itu. Tetapi ia juga kagum pada stamina Al yang luar biasa. Keduanya pun kemudian berpisah, di mana Al pergi mencari Helen, sementara Valis bersiap mengerahkan para prajurit. Di guild, ibu Helen pergi untuk memeriksa keadaan putrinya, tetapi mendapati bahwa Helen tidak ada di kamarnya. Terlihat Helen sedang berjalan sendirian di hutan. Dan tak lama kemudian, naga hitam muncul di hadapannya. Naga itu menyapanya setelah 15 tahun. Dan ingatan Helen yang hilang mulai kembali. Helen teringat bahwa ia merasa kematian kakaknya adalah kesalahannya. Naga itu mengingatkan Helen bahwa kakaknya seharusnya bisa melarikan diri jika bukan karena dirinya. Naga itu juga mengatakan bahwa karena Helen, semua orang di ibu kota akan segera mati. Helen memohon agar naga itu tidak menyerang kota, menawarkan nyawanya sendiri sebagai tumbal. Namun, naga itu tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Helen pun jatuh ke dalam keputusasaan, dan bersiap mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Al tiba tepat waktu, dan langsung menghentikannya. Helen tersadar, tetapi naga itu langsung menyerang Al, dan melemparkannya menjauh hingga menghantam pohon dengan keras. Al berhasil bertahan hidup berkat perlindungan jubahnya. Naga itu terkejut karena seorang manusia bisa selamat dari serangannya. Namun Al mengatakan bahwa ia bukan sekedar manusia biasa, melainkan ia adalah seorang petani.
Helen menyuruh Al untuk melarikan diri. Tetapi Al justru menerjang naga itu dan meninju wajahnya. Al mengatakan kepada Helen agar tidak khawatir. Dan naga itu terkejut karena seorang manusia mampu melukainya. Naga itu ingin melihat Al jatuh ke dalam keputusasaan. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Naga itu menerjang Al dengan cakarnya. Dan Al kesulitan menahan serangan itu. Al berhasil mendaratkan satu pukulan lagi. Tetapi naga itu membalas dengan semburan api yang sangat besar. Al terpental jauh, dan Helen menyuruhnya untuk pergi. Tidak ingin ada lagi orang yang mati karenanya. Namun Al mengatakan bahwa semua itu bukan salah Helen. Al menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan kakaknya. Menjelaskan bahwa Le tahu bahwa Helen akan menyalahkan dirinya sendiri ketika ingatannya kembali. Karena itu, Le meminta Al untuk menyampaikan pesan bahwa ia tidak menyalahkan Helen atas kematiannya. Le merasa bangga karena ia telah melindungi adiknya. Dan Le ingin Helen hidup bahagia untuk mereka berdua. Kata-kata itu memberi Helen harapan. Dan kekuatan naga itu mulai melemah. Naga itu mengutuk Al, dan mulai terbang ke arah mereka. Tetapi Al mampu mengatasi naga yang telah melemah itu. Mengalahkannya dengan satu pukulan telak. Akhirnya, Al bisa sedikit bersantai. Namun tepat setelah ia mengalahkan naga itu, Al tiba-tiba ditusuk oleh Helen. Al kebingungan, dan mencoba mengambil ramuan penyembuhnya. Tetapi ia kesulitan dan menjatuhkannya. Helen menyerangnya lagi. Dan Al hampir tidak sempat menghindar. Al bertanya-tanya apa yang sebenarnya Helen lakukan. Tetapi Helen kembali menyerang untuk menghabisi Al. Pada saat itu juga, sebuah sayap menghalangi serangan itu. Dan seekor naga suci bernama Mirage muncul. Mengungkapkan bahwa Helen saat ini dirasuki oleh naga jahat itu. Naga suci itu mulai menyembuhkan luka Al. Dan ia meminjamkan kekuatannya pada Al. Tetapi akibatnya, Mirage roboh karena kelelahan. Sebelum kehilangan kesadarannya, Mirage mengatakan kepada Al bahwa ia telah memberinya kekuatan untuk memurnikan kejahatan naga hitam itu dan menyelamatkan Helen. Naga jahat itu mulai tertawa, berpikir bahwa Al tidak akan berani menyakiti tubuh Helen. Namun Al langsung mendaratkan tinjuan kerasnya tanpa ragu. Naga itu terkejut. Dan Al dapat melihat di mata Helen bahwa Helen ingin agar Al menghentikannya. Helen tampak kembali sadar. Tetapi ketika Al membantu Helen berdiri, Helen meraih tubuh Al. Dan pada saat itu, jiwa naga jahat keluar dari tubuh Helen. Menerjang masuk ke dalam tubuh Al, berusaha merasuki Al. Naga jahat itu pun menyatakan kemenangannya. Tetapi ada satu masalah, karena satu-satunya yang ada di dalam hati Al hanyalah pertanian. Naga itu pun terkejut melihatnya, karena tidak menemukan apapun selain keinginan untuk menanam dan memanen hasil panen. Tidak ada sedikit pun kegelapan yang bisa ia rusak atau cemari. Akibatnya, jiwa naga jahat itu ditolak mentah-mentah oleh tubuh Al. Pada saat itu, naga suci Mirage bangkit kembali. Dan ia menggunakan kekuatannya untuk memurnikan Helen. Jiwa naga jahat itu pun hancur. Dan naga suci Mirage berterima kasih kepada Al atas bantuannya. Cahaya yang menyelimuti mereka perlahan memudar, meninggalkan Al dan Helen dalam keadaan tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, saat Al terbangun, ia mendapati dirinya berada di guild. Putri Valis langsung memeluknya, merasa lega karena Al baik-baik saja. Al bertanya apa yang terjadi pada para naga itu. Helen menjelaskan bahwa naga Uroboros itu telah dimurnikan. Dan naga suci Mirage juga telah menghilang. Al kemudian bertanya apakah Helen baik-baik saja setelah dirasuki. Helen menjawab bahwa ia baik-baik saja. Dan bahkan mendapatkan sebuah skill untuk mengubah lengan dan kakinya menjadi cakar naga. Al terkejut, dan sempat mengira bahwa Helen masih dirasuki. Namun Helen menunjukkan bahwa ia dapat mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya. Helen menyatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan. Dan menyelamatkan orang-orang di masa depan. Tiba-tiba, Helen menanyakan hubungan antara Al dan Valis. Karena Valis mengenakan jepit rambut ajaibnya, Helen tidak menyadari bahwa ia adalah sang putri. Al menjadi sedikit gugup. Dan Valis mengatakan bahwa ia dan Al adalah teman masa kecil. Tiba-tiba, ketua guild masuk bersama Jack dan teman-temannya.
Mereka bersyukur karena Helen baik-baik saja. Dan takjub karena Al mampu mengalahkan naga jahat itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana pihak istana akan memberi penghargaan kepada Al atas jasanya. Pada saat itu, Valis bersumpah bahwa ia akan memberikan hadiah yang besar pada Al. Hampir saja tanpa sengaja mengungkapkan identitasnya. Mereka pun kemudian mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan Al. Luke menggoda Al karena tidak ikut minum bersama mereka. Namun Valis bisa membaca pikiran Al. Tahu bahwa Al sedang memikirkan panen kentangnya keesokan pagi. Ia pun menyuruh Al untuk bersantai sejenak. Terlihat Helen memamerkan kekuatan barunya kepada semua orang. Dan mereka menikmati malam itu bersama. Keesokan paginya, Testa membantu Al memanen hasil ladangnya. Testa kagum karena Al mampu mengelola 2 ladang yang terpisah secara sekaligus. Tiba-tiba, Rick sang pengantar surat berlari menghampiri mereka. Dan menyerahkan sepucuk surat kepada Al. Surat itu berasal dari ayah Al, yang menulis bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Dan berharap Al bisa pulang untuk berkunjung. Namun Al merasa bimbang, karena ia sedang dibanjiri terlalu banyak misi dari Guild. Kembali di ibu kota, Al singgah di sebuah penjual tomat. Dan Al terpesona oleh bentuk dan warnanya. Saat Al menggigitnya, ia terkejut karena rasanya sangat segar dan manis. Al bertanya siapa yang menanam tomat itu. Dan mengetahui bahwa tomat itu berasal dari sebuah pertanian di kota tetangga bernama Lelugas. Penjual itu memberitahu Al bahwa rahasia mereka adalah penggunaan sebuah pupuk spesial. Mendengar itu, Al segera berlari menuju Guild. Dan memberitahu Helen bahwa ia harus mengambil cuti dari Guild. Yang membuat Helen panik. Namun Al menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke kota Lelugas untuk mengunjungi orang tuanya. Sekaligus mempelajari tomat yang lezat itu. Al bertanya apakah ada petualang lain yang bisa menggantikan misi-misinya. Helen mengatakan bahwa ia bisa menggantikan Al. Mengungkapkan bahwa ia juga telah menjadi seorang petualang berkat kekuatan barunya. Di luar Guild, Al bertemu dengan Putri Valis. Valis ingin menemani Al dalam sebuah misi. Tetapi Al menjelaskan rencananya untuk mengunjungi orang tuanya. Valis menjadi bersemangat, dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Karena ia ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua Al. Namun Al tidak bisa berkata-kata, sehingga ia pun langsung kabur pergi. Kemudian, Al berjalan melewati hutan dengan penuh semangat. Membayangkan tomat-tomat lezat dari Lelugas. Tiba-tiba, seekor orc muncul. Tetapi orc itu tampak bersahabat. Al teringat bahwa orc jantan biasanya bersikap ramah terhadap sesama pria. Namun ternyata orc itu ingin berbuat mesum padanya. Al segera melarikan diri, tetapi ia akhirnya tertangkap. Dan orc itu berusaha merodoknya dari belakang. Pada saat itu juga, orc itu ditebas oleh seseorang. Dan Al melihat orang itu adalah seorang gadis muda berambut biru. Al merasa trauma akibat kejadian itu. Dan menjelaskan kepada gadis itu bahwa ini sudah kedua kalinya ia dilecehkan oleh monster orc. Gadis itu mengatakan bahwa hutan ini berbahaya. Tetapi Al memberitahunya bahwa ia juga seorang petualang. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ruri. Dan mereka pun mengetahui bahwa mereka sama-sama menuju kota Lelugas. Mereka memutuskan untuk bepergian bersama. Tetapi Al merasa khawatir apakah pantas bagi Ruri bepergian bersama seorang pria. Mengingat bahwa mereka harus bermalam bersama di alam liar. Ruri bercanda bahwa ia akan memenggal kepala Al jika Al mencoba melakukan hal yang aneh-aneh. Namun Ruri juga mengatakan bahwa ia tidak khawatir, karena ia merasa dirinya tidak menarik. Namun Al langsung mengatakan bahwa Ruri itu imut. Dan Ruri pun tersanjung mendengarnya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba, mereka merasakan adanya bahaya. Namun ternyata itu hanyalah Rix, yang kembali mengantarkan surat kepada Al. Surat itu berasal dari ibu Al. Dan Al kemudian mengungkapkan kepada Ruri bahwa ia sebenarnya sudah menerima banyak sekali surat dari orang tuanya. Itulah sebabnya ia pergi ke Lelugas untuk mengunjungi mereka. Namun alasan Al yang sebenarnya adalah untuk mencari pupuk spesial itu. Al kemudian yaping panjang lebar tentang tomat, hingga membuat Ruri merasa pusing mendengarnya. Al kemudian bertanya kepada Ruri tentang keluarganya. Penasaran apakah mereka tidak khawatir melihat Ruri menjadi seorang petualang sendirian. Namun Ruri menjawab bahwa tidak akan ada yang mengkhawatirkannya. Ruri kemudian mengganti topik pembicaraan, dan memutuskan bahwa mereka harus mendirikan perkemahan. Ia mengeluarkan sebuah tenda dari dalam tasnya. Dan Al terkejut melihat betapa banyak barang yang bisa dimuat dalam tas sekecil itu. Al ingin tahu lebih banyak tentang tas itu. Dan Ruri menjelaskan bahwa tas itu adalah item pusaka dari peninggalan leluhurnya.
Al bertanya-tanya siapa leluhur Ruri sebenarnya. Tetapi perutnya tiba-tiba keroncongan, sehingga mereka pun memutuskan untuk memasak makanan. Al terkesima dengan masakan Ruri, dan memuji cara Ruri memanfaatkan bahan-bahan makanan dengan baik. Setelah itu, Al bertanya mengapa Ruri menuju kota Lelugas. Ruri mengungkapkan bahwa ia pergi ke sana untuk berlatih. Dan ia mendengar rumor tentang kemunculan seekor iblis. Sehingga ia pun berniat menyelidikinya. Al bertanya mengapa Ruri melakukan hal yang begitu berbahaya. Ruri mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah keturunan pahlawan besar yang membunuh Raja Iblis. Al sangat terkejut mendengarnya, tetapi ia tetap khawatir. Karena bagaimanapun juga, Ruri adalah seorang gadis yang melakukan perjalanan sendirian. Ruri terdiam dan membeku sesaat. Dan ia terkejut karena ada seseorang yang benar-benar mengkhawatirkannya. Ruri pun berterima kasih kepada Al karena peduli padanya. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Dan Al memilih tidur di luar, di atas tanah. Ruri menyuruh Al berbagi tenda dengannya. Mengatakan bahwa ia mempercayai Al. Namun Al merasa bahwa itu tidak pantas. Ruri menyebutkan bahwa mungkin saja ada orc lain di sekitar mereka. Mendengar itu, Al pun segera mengubah keputusannya. Al terkejut karena Ruri memiliki 2 tempat tidur. Ruri mengatakan bahwa impiannya adalah memiliki seorang teman yang mengobrol dengannya sampai mereka tertidur. Al memutuskan untuk membantu mewujudkan impian Ruri. Tetapi terlihat Ruri sudah tertidur lebih dulu. Dalam tidurnya, Ruri sangat gelisah dan bahkan hingga menyerang Al. Membuat tidur Al tidak nyenyak. Keesokan paginya, mereka tiba di kota Lelugas. Dan Ruri bertanya-tanya bagaimana Al bisa mengalami luka-luka. Al menganggapnya sepele, dan mereka pun mulai memasuki kota. Mereka saling berpamitan. Tetapi Ruri mengatakan bahwa ia menikmati perjalanan bersama Al. Dan ingin bepergian dengannya lagi. Al pun meminta Ruri untuk menjadi pengawalnya saat ia kembali ke ibu kota nanti. Dan Ruri dengan senang hati menyetujuinya. Ruri menggambar sebuah peta untuk Al. Dan meminta Al mencarinya ketika ia siap untuk pulang. Ruri mulai bertanya-tanya kepada penduduk sekitar tentang keberadaan iblis. Tetapi tidak seorang pun mendengar tentang itu. Tiba-tiba, Ruri mendengar teriakan. Dan ada seorang gadis yang mengaku bahwa adiknya telah diculik oleh iblis. Gadis itu memberitahu Ruri bahwa adiknya dibawa ke hutan fantom. Dan Ruri segera bergegas untuk mencarinya. Tetapi tanpa sepengetahuannya, ada seorang pria yang mengamati dari kejauhan. Sementara itu, Al pergi mengunjungi orang tuanya. Saat Al akan membunyikan bel, pintunya tiba-tiba terbuka dengan keras. Dan ia langsung ditubruk oleh ibunya. Ibu Al sangat gembira melihat anaknya, hingga tanpa sadar hampir mencekik Al dengan pelukan yang sangat erat. Al kesulitan bernapas. Tetapi ibunya tidak melepaskannya. Pada saat itu, ayah Al muncul. Dan ia langsung meninju wajah Al. Mengira Al adalah orang asing yang sedang melecehkan istrinya. Tetapi ia kemudian menyadari bahwa itu hanyalah putranya sendiri. Ibu Al pun menjadi marah, menyeret suaminya kembali ke dalam rumah. Dan menghukumnya hingga rumah mereka bergoyang-goyang. Mereka pun kemudian makan malam bersama. Dan Al disuguhi makanan lezat oleh ibunya. Sementara ayah Al masih dihukum. Al membandingkan masakan ibunya dengan masakan Ruri. Dan ibunya langsung tertarik untuk mengetahui apakah Ruri adalah pacar Al. Ayahnya mengatakan bahwa Al seharusnya menikah dan memiliki anak. Tetapi ibunya langsung mematahkan punggung ayahnya. Mengatakan bahwa Al masih terlalu muda untuk itu. Al menjelaskan bahwa Ruri hanyalah seseorang yang baru saja ia temui. Dan ibunya meminta maaf karena telah salah paham. Setelah makan, ayahnya bertanya tentang bisnis pertanian Al. Dan Al pun mengatakan bahwa ia datang untuk mencari pupuk spesial. Ayah Al menunjukkan di peta, tempat Al bisa menemukan pupuk itu. Tetapi ia kemudian bertanya pada Al tentang tanda di peta itu. Al mengatakan bahwa itu adalah penginapan tempat Ruri menginap. Tetapi ayahnya tidak ingat ada penginapan di lokasi itu. Al kemudian bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan iblis di kota ini. Tetapi ayahnya belum mendengar apapun tentang hal itu. Ayah Al mengatakan bahwa sudah waktunya untuk tidur. Dan Al segera merebut tempat tidur ayahnya. Mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali ke kamarnya sendiri, karena ibunya sudah menunggunya di sana. Keesokan harinya, terlihat Al sudah membeli pupuk itu. Dan ia memutuskan untuk mengunjungi Ruri. Namun tiba-tiba, Al mendengar suara teriakan. Dan ia langsung berlari ke arah kerumunan. Terlihat seorang pria mengatakan bahwa ia telah diserang oleh iblis. Tetapi mengatakan bahwa ia berhasil melarikan diri berkat seorang gadis berambut biru. Al menanyakan lokasinya.
dan segera berlari untuk mencari Ruri. Namun terlihat pria itu bangkit kembali. Dan dengan sekali jentikan jarinya, kerumunan dan penginapan itu ternyata hanyalah ilusi. Al berlari menembus hutan untuk mencari Ruri. Tetapi ia menemukan gadis yang sebelumnya Ruri temui, sedang diserang oleh iblis cacing. Al dengan mudah menghancurkan iblis itu. Dan saat gadis itu berterima kasih kepadanya, gadis itu juga berubah menjadi iblis dan menyerang Al. Namun pada saat itu, Ruri muncul dan menyelamatkan Al tepat waktu. Ruri mengatakan pada Al bahwa hutan ini dipenuhi oleh iblis-iblis cacing. Namun pada saat itulah pria yang tadi muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Loki, dan mengungkapkan bahwa ia adalah seorang iblis. Loki merasa terhibur melihat betapa mudahnya Ruri tertipu. Padahal tidak seorang pun di kota itu pernah melihat iblis. Menyebut Ruri tidak layak menjadi seorang pahlawan. Ruri bertanya mengapa Al ikut terseret dalam masalah ini. Padahal Loki seharusnya hanya mengincar dirinya. Namun Loki mengatakan bahwa Al justru lebih penting darinya. Tahu bahwa Al adalah orang yang telah mengalahkan Jenderal Iblis Romeo dan naga jahat Uroboros. Al menyadari bahwa Loki adalah sekutu para iblis itu. Tetapi Loki mengatakan bahwa para iblis itu bahkan tidak selevel dengannya. Ruri pun mulai menyerang Loki. Tetapi Loki dengan mudah menghindar dan melakukan serangan balasan. Al segera menghampiri Ruri dan menggunakan sihir penyembuhannya pada Ruri. Loki terkejut melihat skill itu dan menyesal karena tidak menghabisi Al lebih dahulu. Ruri meminta maaf kepada Al dan mengatakan bahwa ia bukan tandingan Loki. Namun Al mengatakan pada Ruri untuk tidak khawatir karena ia adalah seorang petani. Al meloncat ke arah Loki, tetapi ia dilempar ke belakang. Al terus menyerang, tetapi ia dibanting ke tanah dengan keras, hingga terbentuk sebuah lubang besar. Dan Al hampir tidak mampu bertahan. Namun Al melompat kembali dan berhasil mendaratkan sebuah pukulan kepada Loki. Loki membalas dengan pukulannya yang dipenuhi energi kegelapan, yang menghempas Al hingga terlempar ratusan meter. Saat Al terjatuh, kotak pupuknya pecah terbuka. Sementara itu, luka-luka Loki mulai sembuh. Dan Loki mulai mengerti mengapa iblis-iblis lain bukanlah tandingan bagi Al. Al juga menggunakan sihir penyembuhan pada dirinya, dan ia bangkit kembali. Loki bersiap mengakhiri semuanya. Tetapi Al bertanya mengapa Loki mengincarnya. Loki menjelaskan bahwa ia sedang memburu semua orang yang dapat menjadi ancaman bagi rencana masa depannya. Selain Al dan Ruri, Loki juga akan mengejar Helen berikutnya. Karena Helen telah mewarisi kekuatan naga jahat. Al pun terkejut mendengar bahwa Helen juga menjadi target. Loki kemudian membicarakan tentang Ruri, yang seharusnya menerima berkah dari Dewa Suci sebagai pahlawan berikutnya. Tetapi Ruri belum mampu menggunakan kekuatan Dewa Suci sedikit pun. Ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya, dan memanggil iblis-iblis cacing besar Alaskanya. Al dan Ruri kewalahan melawan para cacing itu, dan Ruri menyuruh Al untuk melarikan diri. Namun Al menolak dan melawan balik para cacing itu. Mengatakan bahwa ia ingin menjadi petani terbaik. Dan ia tidak akan hidup dengan tenang jika ia meninggalkan Ruri begitu saja. Mereka berhasil menghabisi para cacing itu. Tetapi Loki melancarkan serangan lain. Al segera melindungi Ruri dari sihir itu. Dan sebuah ledakan besar pun tercipta. Ketika asapnya menghilang, Al dan Ruri berhasil selamat. Tetapi mereka sudah tampak terluka dan kelelahan. Tiba-tiba, beberapa cacing keluar dari tanah, membuat Ruri terpental menjauh, sementara Al dijepit ke tanah. Loki mengatakan kepada Al bahwa sekali para cacing itu menggigitnya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ia kemudian berbalik ke arah Ruri untuk menghabisinya. Dan Ruri teringat akan kedua orang tuanya yang selalu menyemangatinya, meskipun orang lain mengatakan bahwa ia tidak mungkin bisa menjadi seorang pahlawan. Ruri meminta maaf karena gagal menjadi pahlawan. Dan Loki pun melancarkan serangan untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, para cacing itu berubah menjadi putih dan hancur berkeping-keping. Dan Al berhasil membebaskan dirinya. Al menjelaskan bahwa hal itu berkat kekuatan pupuk spesialnya, yang memiliki efek sama seperti racun pestisida. Dengan begitu, para cacing itu tidak dapat beregenerasi. Meskipun terkejut, Loki tidak khawatir, karena Al sudah terluka sangat parah. Namun Al tetap maju menyerangnya, dan bersumpah akan melindungi Ruri dan Helen. Ruri bingung mengapa Al bertarung sekeras itu. Ia teringat masa lalunya, di mana semua orang mengatakan bahwa ia terlalu lemah untuk menjadi pahlawan hingga ia menyerah. Namun melihat tekad Al yang kuat, ia menyadari bahwa menjadi pahlawan bukanlah soal menjadi kuat, melainkan tentang seseorang yang tidak pernah berhenti berjuang.
apapun rintangan dan halangan yang menerpa. Sehingga saat Loki sibuk bertarung melawan Al, Rory berhasil menusuk Loki. Namun, luka Loki langsung sembuh seketika. Rory bertekad untuk terus bertarung meskipun ia tidak bisa menang. Pada saat itu juga, Rory membangkitkan kekuatan sejatinya. Dan ia menyerang Loki dengan tebasan sucinya. Serangan itu sangat efektif. Dan Rory melanjutkan dengan satu tebasan lagi, yang akhirnya menghabisi Loki hingga lenyap menjadi debu. Rory kemudian berterima kasih pada Al karena telah membantunya memahami arti sebenarnya menjadi seorang pahlawan. Tetapi Al roboh karena kelelahan. Saat Al tertidur di pangkuan Rory, Rory mengaku bahwa ia menyukai Al. Malam pun tiba, dan Al akhirnya terbangun. Mereka berdua berada dalam momen yang canggung. Dan Rory sekali lagi berterima kasih kepada Al. Tetapi Rory menjadi salting sendiri setelah mengatakan itu. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke kota. Tetapi saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh. Membuat Al bertanya-tanya apakah Loki masih hidup. Suara itu semakin keras, dan Rory menjadi ketakutan. Mengatakan bahwa ia takut dengan hantu. Suara itu memanggil nama Al, dan ternyata itu adalah suara ibu Al yang sedang mencarinya. Al menyadari bahwa itu adalah ibunya. Dan karena tidak ingin tertangkap sedang bersama Rory, Al mengatakan bahwa mereka harus kabur. Al menggendong Rory, dan segera berlari menjauh. Al merasa lega saat mereka berhasil melarikan diri. Dan Rory menertawakannya, karena melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang ditakuti Al. Namun Al hanya membayangkan sosok mengerikan ibunya. Mereka akhirnya kembali ke kota. Dan terkejut ketika mendapati bahwa penginapan itu sudah tidak ada. Menyadari bahwa itu hanyalah ilusi Loki. Rory menemukan tempat lain untuk menginap. Dan Al memberitahu Rory bahwa ia akan kembali ke ibu kota keesokan harinya. Saat Al berjalan pulang, Al teringat suatu waktu ketika ia pergi bermain dengan Tessa, tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Dan ibunya datang mencarinya. Saat itu Al dan Tessa takut dimarahi, sehingga mereka pun menyelinap pulang. Namun ketika Al sampai di rumah, ibunya sudah menunggunya di depan pintu. Membuat Al bertanya-tanya apakah ibunya bisa berteleportasi. Saat Al tiba di rumah, ibunya sekali lagi sudah menunggunya. Al mencoba menghindarinya. Tetapi ibunya tiba-tiba muncul di belakangnya. Al pun ketakutan dan langsung berlari. Al berlari melewati ayahnya dan masuk ke kamarnya. Yang membuat ayahnya panik, karena ia yang akhirnya harus menghadapi istrinya sendiri. Keesokan harinya, ibunya memohon agar Al tidak pergi. Namun Al tidak punya pilihan lain, mengatakan pada ibunya bahwa ia akan membenci ibunya jika ibunya terus bersikap seperti itu. Dan ibunya pun langsung meminta maaf. Al kemudian berangkat, dan ia bertemu dengan Rory. Lalu mereka berdua pun menuju ibu kota kerajaan. Sementara itu di ibu kota, Putri Valis mengucapkan perpisahan kepada ayahnya. Dan sang raja meminta maaf pada Valis karena telah mengecewakannya. Al dan Rory kembali ke guild. Dan Helen merasa cemburu melihat kedekatan Rory dengan Al. Ia pun memamerkan kekuatan iblisnya untuk menakuti Rory. Keesokan harinya di ladang, terlihat seorang anak diam-diam sedang memetik beberapa buah. Tetapi Al langsung menangkapnya. Rory dan Helen datang untuk membantu Al di kebun. Namun Al sangat kesal pada anak itu. Kedua gadis itu terkejut melihat Al yang sangat marah. Tetapi Al sebenarnya hanya merasa kesal karena buahnya dipetik sebelum waktunya panen. Dan Al meneriaki anak itu lagi. Anak itu meminta maaf, dan perutnya berbunyi karena lapar. Al pun memberinya sebuah kubis sebagai gantinya. Dan anak itu sangat terkejut, sampai-sampai ia meneteskan air matanya karena rasanya yang sangat enak. Lalu ia berlari pergi dengan gembira. Helen kemudian menyebutkan bahwa selama Al pergi, telah terjadi serangan monster yang memutus jalur perdagangan dengan negara lain, menyebabkan harga makanan melonjak, sehingga menyulitkan orang-orang miskin. Tiba-tiba, mereka mendengar lonceng berbunyi, menandakan adanya serangan monster, dan mereka segera bergegas untuk membantu. Terlihat kota sedang diserang oleh kawanan monster dalam jumlah besar. Sementara para penjaga dan petualang kesulitan mempertahankan diri mereka. Helen memperlihatkan transformasi iblisnya, dan ia bertarung dengan kekuatan barunya. Al langsung menyerbu dengan cangkul andalannya, dan menghempaskan para monster itu.
Tetapi lama-kelamaan mereka mulai kewalahan oleh jumlah monster yang tampaknya tidak ada habisnya. Tiba-tiba, para ksatria dari kerajaan tetangga bernama Antisburg datang dan mengancam para monster agar pergi atau menghadapi murka pedang suci mereka yang bernama Levantin. Para monster itu pun seketika mundur dan melarikan diri. Sementara Al terkejut mengetahui bahwa ada pedang yang bisa mengusir para monster. Malam itu, terlihat Al sedang merawat cangkul andalannya. Dan Valis datang untuk berpamitan. Al pun bingung dengan maksud Valis. Valis menjelaskan bahwa ia tidak akan kembali lagi. Namun perbincangan mereka terpotong, di mana pelayan Valis memberitahu bahwa sudah waktunya mereka pergi. Valis berterima kasih kepada Al atas segalanya. Dan Al pun ditinggalkan dalam kebingungan. Beberapa hari kemudian, serangan monster berhenti dan keadaan kembali normal. Al kemudian dikunjungi oleh anak laki-laki itu bersama ibunya. Sang ibu meminta maaf atas perbuatan putranya. Dan mengatakan pada Al bahwa jika suatu hari Al membutuhkan penjahit, Al bisa mengunjungi tokonya di kota. Mereka akhirnya membeli banyak sayuran Al. Dan saat mereka pergi, Al dikejutkan oleh kemunculan Rix. Al menerima surat lagi dari ibunya. Dan Rick juga memberinya koran, yang membuat Al terkejut ketika membacanya. Di guild, Helen dan Rory juga sedang melihat koran itu. Mereka mengetahui bahwa putri kerajaan akan menikah dengan pangeran dari Antisburg. Helen bertanya-tanya apakah itu pernikahan politik untuk membuat Antisburg melindungi kerajaan mereka. Rory merasa janggal saat memikirkan kembali bagaimana para monster itu seketika mundur saat para ksatria datang. Karena monster seharusnya tidak bisa memahami kata-kata manusia. Pada saat itu, Al datang dan menyuruh mereka untuk membaca surat miliknya. Namun surat itu dipenuhi tulisan ibunya, yang mengatakan bahwa ibunya sangat mencintainya. Membuat Al merasa malu dan langsung merobeknya. Al kemudian menunjukkan halaman lainnya, dan kedua gadis itu membaca laporan ibunya tentang adanya serangan monster. Ibu Al telah mendengar tentang serangan-serangan itu, dan melakukan penyelidikannya sendiri untuk memastikan Al aman. Namun ibu Al justru menemukan bahwa pedang suci Antisburg hanyalah sebuah pedang biasa tanpa kekuatan spesial apapun. Kedua gadis itu bertanya-tanya pada Al bagaimana ibunya bisa mengetahui hal itu. Tetapi Al menyuruh mereka untuk terus membacanya. Mereka pun mengetahui bahwa ibu Al bisa mengetahui semua itu, karena ibu Al dulunya adalah komandan Shadow Puppets. Mereka langsung terkejut saat membaca nama Shadow Puppets. Tetapi Al sama sekali tidak tahu apa arti nama itu. Helen dan Rory menjelaskan bahwa Shadow Puppets adalah sebuah organisasi mata-mata paling elit di negeri ini, di mana mereka mampu mengungkap rahasia apapun di dunia ini. Al terkejut mendengar fakta tentang ibunya. Dan mereka pun melanjutkan membaca surat itu. Ternyata, para monster itu dipanggil oleh seorang iblis di Antisburg. Namun pacar iblis itu telah diculik oleh sang pangeran, sehingga ia dipaksa untuk mengirim para monster untuk menyerang kerajaan Maegis. Mereka menyimpulkan bahwa kerajaan Antisburg sengaja mengirim monster-monster itu untuk menyerang, agar mereka bisa berpura-pura menjadi pelindung, dan menuntut pernikahan dengan sang putri. Al pun menyatakan bahwa ia bertekad untuk menyelamatkan Valis. Tetapi tekadnya itu justru membuat Helen dan Rory kebingungan. Karena selama ini Valis hanyalah orang biasa yang selalu menggunakan sihir penyamarannya ketika bersama mereka. Al pun segera meralat ucapannya. Mengatakan bahwa sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban mereka untuk menyelamatkan sang putri. Dan ia berhasil meyakinkan kedua gadis itu. Helen memberitahu Al bahwa akan sulit untuk memasuki Antisburg. Tetapi Al mengungkapkan bahwa ia telah merekrut Rix sebagai pemandu mereka. Sementara itu di kerajaan Antisburg, kita bertemu dengan Pangeran Nedilus. Di mana terlihat ia menemui beberapa pemimpin negeri lain yang menginginkan bantuan perlindungannya dari serangan monster. Nedilus mengatakan bahwa ia tidak bisa melindungi mereka semua dengan hanya satu pedang suci. Sehingga para pemimpin itu pun berlomba-lomba menawarkan kesepakatan tertinggi demi mendapatkan perlindungannya. Kemudian, Nedilus merasa sangat puas melihat rencananya berjalan lancar. Dan memerintahkan iblis bernama Gazel untuk menyerang lebih banyak negara lagi. Namun, Gazel ingin menghentikan serangan itu, karena ia tidak ingin melihat teman-teman iblisnya dikorbankan. Namun Nedilus memukuli Gazel, dan mengingatkan Gazel bahwa pacarnya masih ia sandera. Pada saat itu, Valis tiba-tiba masuk. Menegur Nedilus, mengatakan bahwa ia tidak boleh memperlakukan bawahannya seperti itu. Namun seorang penjaga masuk, dan melaporkan bahwa kereta untuk upacara mereka mengalami keterlambatan. Dan Pangeran Nedilus pun kehilangan emosinya. Namun karena Valis ada di sana,
ia berusaha menenangkan dirinya. Mengatakan kepada Valis bahwa ia menantikan upacara mereka. Kemudian, Valis kembali ke kamarnya. Dan ia berharap bisa bertemu dengan Al lagi. Namun Nedilus diam-diam menguping, dan bertanya-tanya tentang siapa pria bernama Al itu. Keesokan harinya, Al mengunjungi wanita penjahit untuk mengambil beberapa pakaian. Dan berjanji akan membawa lebih banyak sayuran sebagai balasannya. Al kemudian bergabung kembali dengan yang lain. Dan Rix menjelaskan rencana mereka. Rix mengatakan bahwa mereka akan menyamar sebagai pedagang untuk menghadiri upacara itu. Yaitu agar mereka bisa masuk dan menemukan Sandera, sementara Rix akan mengumpulkan para monster lain. Sehingga mereka dapat membongkar bahwa pedang suci milik Pangeran Nedilus itu adalah palsu. Helen kebingungan bagaimana Rix bisa mengumpulkan monster. Rix pun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang iblis. Mereka semua terkejut mendengarnya. Dan Rix menjelaskan bahwa ia juga adalah anggota Shadow Puppets, yang telah diasuh oleh Ibu Al sejak ia masih kecil. Rix mengungkapkan bahwa sebenarnya ada banyak iblis yang hidup menyatu di antara manusia. Dan ternyata iblis yang sedang diancam itu jatuh cinta pada seorang gadis manusia. Tetapi gadis itu akhirnya disandra oleh pangeran. Al bersumpah bahwa mereka akan menyelamatkan semuanya. Dan mereka pun memulai misi mereka. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di Antisburg. Dan berhasil melewati gerbang kota. Al merasa percaya diri dengan penyamaran mereka sebagai petani. Tetapi Helen dan Rory tampak tidak terlalu senang dengan penampilannya. Mereka meninjau kembali rencana mereka. Yaitu menyusup ke dalam kastil dan menyelamatkan pacar Gazel. Lalu membawanya ke gereja, agar Gazel bisa mengakui bahwa kekuatan pedang suci itu palsu. Saat Al menuju kastil, ia langsung dihentikan oleh seorang penjaga. Al mengatakan bahwa ia datang untuk mengantarkan sayuran ke kastil. Merasa yakin bahwa rencananya sempurna. Namun penjaga itu mencurigainya, dan mereka akhirnya dikejar oleh para penjaga lainnya. Helen menyuruh Al untuk terus maju, dan melemparkannya masuk ke dalam kastil. Al kebetulan mendarat tepat di ruangan yang benar. Lalu ia memberitahu gadis Sandra itu agar ikut dengannya, agar mereka bisa menyelamatkan Gazel. Para penjaga berlari masuk ke ruangan itu. Tetapi Al menggunakan sayuran-sayurannya, dan berhasil mengatasi para penjaga itu. Namun gadis Sandra itu terbelenggu rantai dan tidak bisa berlari. Sehingga Al pun akhirnya menggendongnya sambil berlari menghindari para penjaga. Al kemudian berhasil bertemu kembali dengan Helen dan Rory. Tetapi mereka harus segera melarikan diri karena semua penjaga mengejar mereka. Mereka melihat gereja, dan Helen serta Rory menyuruh Al pergi menyelamatkan Valis. Sementara mereka berdua yang akan menangani para penjaga itu. Di dalam gereja, upacara pernikahan sedang berlangsung. Dan Valis pun mengucapkan bahwa ia bersedia. Namun saat Valis dan Pangeran Nedilus akan berciuman, Nedilus tiba-tiba terhantam keras oleh pintu gereja. Di mana terlihat Al menerobos masuk. Valis sangat gembira melihat Al. Tetapi Nedilus menuduh bahwa Al adalah penjahat yang datang untuk menculik sang putri. Al mengatakan pada semua orang bahwa justru sang pangeranlah penjahatnya. Dan menyatakan bahwa pedang suci milik pangeran adalah palsu. Nedilus menantang Al dengan bertanya apakah ia memiliki bukti. Dan bahkan sang raja mengatakan kepada Al bahwa ia sendiri telah menyaksikan kekuatan pedang itu. Namun Al mengatakan bahwa ia memiliki buktinya. Pada saat itu juga, seorang penjaga melaporkan bahwa kerajaan sedang diserang oleh para monster. Terlihat Rix sedang memanggil para monster untuk menyerang. Para tamu pun mendesak Nedilus agar menggunakan pedang sucinya untuk membuktikannya. Saat Nedilus memanggil Gazel, ia melihat Gazel telah bersatu kembali dengan kekasihnya. Rix membawa pedang suci itu kepada sang pangeran. Tetapi Nedilus ragu untuk mengambilnya. Al pun mengatakan bahwa pedang itu palsu dan langsung melemparkannya ke arah monster. Dan monster itu menghancurkannya hanya dengan satu gigitan. Gazel kemudian mengungkapkan kebenarannya kepada semua orang. Ia selama ini mengendalikan para monster dengan seruling iblisnya. Dan mengakui bahwa ia diperas oleh Pangeran Nedilus untuk mengirim monster menyerang negara-negara lain. Sang raja menuntut kebenaran dari Nedilus. Tetapi Nedilus mulai tertawa, dan mengatakan bahwa mereka sudah terlambat menyadarinya. Dan ia mengatakan bahwa ia telah mengirim segerombolan monster yang sangat banyak untuk menyerang ibu kota. Gazel kebingungan, karena ia tidak pernah memberikan perintah itu.
Tetapi Nedilus menjelaskan bahwa para monster bisa dipancing hanya dengan menyebarkan bangkai monster. Nedilus menyombongkan diri, mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Namun Ruri dan Helen tiba-tiba menerobos masuk, dan mengatakan bahwa ibu kota tidak akan tumbang semudah itu. Terungkap bahwa setelah pertempuran terakhir melawan para monster, para penjaga dan petualang telah meminta Ruri untuk melatih mereka kembali. Dan terlihat mereka kini mampu bertahan menghadapi serangan para monster. Sang raja menangis bersyukur mendengarnya. Dan Al mengatakan kepada Putri Valis bahwa ia tidak perlu menikah. Para penjaga bergegas masuk, dan Nedilus memerintahkan mereka untuk menangkap para penyusup. Namun para penjaga itu justru menjatuhkan senjata mereka. Ruri dan Al pun menjelaskan bahwa para penjaga telah berpihak pada mereka setelah mengetahui kejahatan sang pangeran. Nedilus murka, dan ia mencoba menyerang sang raja. Tetapi serangannya terhenti oleh sebuah lobak yang dilemparkan. Dan Al langsung menghajar Nedilus. Nedilus pun dibawa pergi. Dan Valis melompat memeluk Al, mengatakan bahwa ia mencintainya. Mendengar itu, Ruri terkejut dan cemburu pada sang putri. Al mencoba mengatakan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Tetapi bahkan sang raja berterima kasih pada Al, dan menyambutnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Saat sang raja akan pergi, Rix menghentikannya, dan menyerahkan sebuah surat yang membuktikan bahwa Nedilus hanyalah pion dari seseorang yang lebih kuat lagi. Memperingatkan sang raja agar terus berhati-hati. Setelah itu, mereka semua merayakan kemenangannya di Guild Petualang. Dan Guild Master memberitahu Al, bahwa banyak orang meminta Al untuk menerima berbagai misi. Tetapi Al mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi seorang petani. Valis juga mengunjungi Guild, dan ia memberikan hadiah kepada para petualang atas bantuan mereka dalam mempertahankan ibu kota. Melihat itu, Helen merasa aneh. Seolah-olah ia mengenal sang putri. Membuat Al menjadi panik. Namun Valis kembali dengan sihir penyamarannya. Dan Al semakin kewalahan menyimpan rahasia itu. Pada saat itu, Valis secara resmi memperkenalkan diri kepada Ruri. Menyatakan bahwa dialah yang akan bersama Al. Namun Al tidak sanggup menghadapi situasi itu, dan ia kabur untuk mengurus kebunnya. Ia mulai memanen sayur-sayurannya. Tetapi Ruri dan Valis ternyata mengikutinya. Kedua gadis itu bertanya siapa yang Al lebih suka. Tetapi Al terus berusaha mengalihkan pembicaraan dengan membahas sayurannya. Ruri bertanya apakah ada orang lain yang Al sukai. Dan Al menjawab bahwa memang ada. Kedua gadis itu terkejut mendengarnya. Tetapi Al segera berlari pergi. Kembali ke rumahnya, Al memandang sebuah foto. Dan ia mengenang seorang gadis bernama Ilvia. Flashback 15 tahun yang lalu, terlihat ayah Al sedang memanen kentang. Ayahnya terkejut saat melihat bahwa Al telah memanen begitu banyak kentang. Al sangat gembira, tetapi ibunya marah karena ayahnya menyuruh Al bekerja terlalu keras. Al kemudian membawakan beberapa kentang untuk dibagikan kepada para tetangga. Namun pada saat itu, mereka melihat seorang gadis sedang dikejar oleh dua pria. Gadis itu adalah seorang pencuri. Dan Al bertanya-tanya siapa gadis itu. Para tetangga memberitahu Al bahwa gadis itu adalah anak yatim piatu yang tinggal di pegunungan. Dan kedua pria itu ingin menjualnya. Gadis itu menggigit seorang pria dan berhasil melepaskan diri. Ia berlari melewati Al, merebut keranjang kentang itu, lalu melarikan diri. Gadis itu melahap kentang-kentang itu dengan rakus. Tetapi Al berhasil menemukannya. Saat ia mencoba kabur lagi, ia menyadari bahwa Al membawakannya makanan lain. Dan Al mengatakan bahwa kentang itu akan lebih enak jika dimasak menjadi sup. Gadis itu takut kepada Al. Tetapi Al meninggalkan sup itu dan pergi. Gadis itu pun tidak mampu menahan godaan aromanya dan langsung melahapnya. Selama beberapa hari berikutnya, Al terus membawakan makanan untuknya. Dan pada akhirnya, gadis itu mulai menunggu kedatangan Al. Dan mereka pun mulai mengobrol. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ilvia. Dan ia merasa takjub karena Al bisa menanam makanan selezat itu. Tiba-tiba, perut Al berbunyi. Dan Ilvia menawarkan untuk berbagi roti lapis itu dengannya. Namun Ilvia tiba-tiba tertangkap oleh dua pria. Dan mereka berniat untuk menjualnya. Al mengatakan bahwa Ilvia sudah berhenti mencuri. Tetapi kedua pria itu menjawab bahwa mereka harus menutup kerugian mereka. Al memohon agar mereka melepaskan Ilvia. Mengatakan bahwa ia akan membayar semua yang pernah Ilvia curi. Namun, kedua pria itu tidak percaya dan menolaknya.
Saat itulah ayah Al muncul dan mengetahui situasinya. Ayah Al menawarkan 3 bulan persediaan beras sebagai ganti ruginya. Dan kedua pria itu dengan senang hati menerimanya lalu pergi. Al khawatir apakah keluarganya akan baik-baik saja. Tetapi ayahnya hanya cemas memikirkan reaksi ibu Al nantinya. Dan mengatakan bahwa mereka harus mengurangi jatah makanan selama beberapa bulan ke depan. Kemudian, Ilvia mengembalikan kentang yang telah ia curi. Dan ayah Al mengatakan bahwa mereka bisa memanfaatkan tambahan tenaga kerja di kebun mereka. Al dengan senang hati menyetujuinya, mengajak Ilvia untuk tinggal bersama mereka di kebun. Dan Ilvia pun sangat bahagia mendengarnya. 2 tahun kemudian, Ilvia dengan gigih membantu Al bekerja di kebun. Suatu hari, Ilvia ingin agar mereka beristirahat. Tetapi Al sangat mencintai pekerjaannya sebagai petani. Al pun menyuruh Ilvia untuk bermain dengan anak-anak lain. Tetapi Ilvia mengatakan bahwa ia hanya ingin bersama Al. Tiba-tiba, Testa datang berlari, dikejar oleh beberapa lebah pembunuh. Namun ibu Al dengan mudah mengalahkan semuanya. Mencincang para lebah itu hingga berkeping-keping. Ibu Al kemudian memberitahu Al bahwa ia dan ayahnya akan pergi ke ibu kota untuk mencari rumah baru. Al merasa hal itu aneh, karena rumah mereka baik-baik saja. Tetapi kedua orang tuanya menyuruh Al menjaga pertanian selama mereka pergi. Setelah kedua orang tuanya pergi, Al bertanya kepada Testa mengapa ia dikejar lebah. Padahal seharusnya tidak ada lebah di daerah sini. Testa pun menunjukkan sebuah map, dan mengatakan bahwa ada harta karun di hutan dekat sana. Hutan itu biasanya berbahaya. Tetapi karena semua lebah sudah tidak ada, Testa menyarankan agar mereka mencari harta karun itu. Al pun menjadi tertarik. Dan Ilvia meminta ikut bersama mereka. Tetapi Al mengatakan bahwa perjalanan itu berbahaya. Dan ia meninggalkan Ilvia di rumah. Di tengah perjalanan, Al bertanya-tanya mengapa Ilvia selalu menempel padanya. Berpikir bahwa Ilvia seharusnya berteman dengan anak-anak lain. Testa mengungkapkan bahwa Ilvia sebenarnya sering dibuli saat ia sendirian. Al terkejut mendengar hal itu. Dan menyadari bahwa itulah alasan kedua orang tuanya ingin mencari rumah baru. Al dan Testa kemudian tiba di lokasi yang ditandai di peta. Saat mereka menginjak sebuah batu, gunung di depan mereka terbuka. Membuat mereka jatuh ke dalamnya. Mereka melihat-lihat sekeliling, dan menemukan sebuah batu prasasti yang tidak mereka pahami. Ketika Al menyentuhnya, batu itu mulai bersinar. Dan penglihatannya seketika menjadi gelap. Seekor makhluk buas raksasa muncul, dan Al langsung ditelan olehnya. Pada saat itu juga, terjadi letusan gunung berapi yang memuntahkan hujan api ke langit. Dan saat Al terbangun, ia melihat Ilvia. Tetapi tiba-tiba, ia merasakan nyeri di dadanya. Testa masuk di tenda, dan Al bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi di hutan. Mereka kemudian pergi keluar. Mendapati semuanya telah hancur dan tertutup abu vulkanik. Jembatan yang menjadi akses keluar kota juga telah runtuh. Sehingga mereka tidak memiliki cara untuk meminta bantuan dari ibu kota kerajaan. Makanan mulai dijatah, tetapi persediaannya tetap tidak cukup untuk semua orang. Al mencoba memeriksa ladang untuk mencari sisa bahan makanan. Namun semua tanamannya telah musnah. Tiba-tiba, Al kembali merasakan nyeri yang sama, dan ia terjatuh ke tanah. Namun ia tetap memikirkan bagaimana caranya menemukan makanan untuk Ilvia. Malam itu, Ilvia menyelinap masuk ke tenda kepala desa untuk mencuri makanan. Namun ia teringat saat Al memohon agar ia diberi kesempatan kedua. Dan Al mengatakan bahwa ia senang melihat orang-orang menikmati sayuran yang ia tanam. Mengingat hal itu, Ilvia pun akhirnya mampu menahan dirinya. Keesokan harinya, Ilvia menggabungkan jatah makanan mereka berdua. Dan memberikan semuanya kepada Al. Al bertanya mengapa jumlah makanannya lebih banyak dari biasanya. Ilvia berbohong, mengatakan bahwa bantuan telah tiba dari ibu kota. Al merasa lega, dan Ilvia berkata bahwa ia tidak sabar untuk memakan sayuran yang akan Al tanam nanti. Pada hari-hari berikutnya, Ilvia terus memberikan jatah makanannya kepada Al. Hingga akhirnya, ia jatuh pingsan sambil memikirkan Al. Al mulai bertanya-tanya kemana Ilvia pergi. Pada saat itu, Testa bergegas masuk. Memberitahu Al bahwa mereka menemukan jasad Ilvia. Testa mengatakan bahwa Ilvia meninggal karena kelaparan. Namun Al kebingungan, karena ia mengira bantuan dari ibu kota sudah datang. Testa menjelaskan bahwa mereka bahkan belum menerima kabar apapun dari ibu kota. Dan saat itulah Al menyadari apa yang telah Ilvia lakukan untuknya. Al pun menangis, dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Ilvia.
Dan mulai saat itu, Al terus mengingat janjinya untuk menanam sayuran bagi Ilvia. Dan ia kembali bekerja dengan tekad yang lebih kuat lagi. Beberapa hari kemudian, Al berhadapan dengan seekor naga di hutan. Setelah ia menumbangkan naga itu hanya dengan satu pukulan, Al menemukan seorang gadis yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Ia pun memutuskan membawa gadis itu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ketika Al bangun, ia melihat gadis itu sudah sadar. Dan gadis itu bertanya bagaimana ia bisa berada di sini. Dan curiga apakah Al telah menculiknya. Al berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pria bejat, di mana ia hanya khawatir saat menemukannya pingsan di hutan. Gadis itu menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Guild untuk mengajukan sebuah permintaan misi. Al pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Al memperkenalkan dirinya. Dan gadis itu mengatakan bahwa namanya adalah Linnea. Tak lama kemudian, Rory datang berkunjung. Namun saat ia melihat Linnea mengenakan pakaian Al, ia menjadi salah paham. Ia pun berlari pergi sambil menangis, menyebut Al sebagai pria yang menyebalkan. Mereka akhirnya tiba di Guild, di mana Helen mendengarkan permintaan Linnea. Linnea mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di kotanya. Tetapi ia kesulitan menjelaskannya secara rinci. Helen menganggap permintaan itu terlalu samar-samar. Meski begitu, Al tetap menerima misi itu. Ketika Linnea mengungkapkan bahwa ia berasal dari kota Galia, Al terkejut. Ia langsung bersemangat, karena Galia terkenal sebagai kota penghasil asparagus terbaik di dunia. Dan ia sudah tidak sabar untuk pergi ke sana. Mereka pun bersiap untuk berangkat. Tetapi Linnea kebingungan mengapa Al bersikap begitu baik kepadanya. Ia berpikir bahwa Al pasti memiliki niat tersembunyi. Karena ayahnya selalu mengatakan padanya bahwa seorang pria itu seperti serigala. Al mencoba meyakinkannya. Dan meskipun Linnea masih merasa Al agak mencurigakan, ia akhirnya memutuskan untuk mempercayai Al. Sementara itu, Rory diam-diam memperhatikan mereka dan merasa cemburu. Mereka kemudian menumpang kendaraan menuju kota Galia. Namun di tengah perjalanan, seekor orc mengejar mereka. Al panik, tetapi sang kusir tampak tidak terlalu khawatir. Namun ketika kusir itu menoleh ke belakang, ternyata ada segerombolan orc yang mengejar mereka. Dan Al kembali teringat pengalaman buruknya di masa lalu, membuatnya jatuh pingsan. Ketika Al terbangun, ia menyadari bahwa ia mengenakan sebuah liontin. Linnea pun menjelaskan bahwa liontin itu dapat membantu menenangkan sarafnya. Mereka akhirnya tiba di kota Galia. Saat melewati gerbang, Al merasa aneh karena para penjaga memegang pel lantai. Di pasar, Al melihat sebuah kios. Dan ia segera memesan sate daging asparagus. Sambil menunggu asparagus itu dipanggang, Al mencoba bertanya kepada penjualnya apakah ia menyadari sesuatu yang aneh terjadi di kota ini. Penjual itu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun saat ia memberikan satenya pada Al, sate itu benar-benar hangus. Al bingung melihatnya. Tetapi ia menyadari bahwa pria itu bertingkah aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba, sebuah gerobak terbalik. Dan ketika Al mengecek pria itu, dia juga bertingkah aneh. Dan Al bahkan tiba-tiba diangkat, dan ia dibawa pergi oleh dua orang aneh lainnya. ひどい目にあった。まさか荷物と間違われるとは。町のみんなもずっとこんな状態で。確かにこれはおかしいな。ひとまず私の家で休みましょう。 Sore harinya, Al mengunjungi rumah Linnea. Terlihat keluarga Linnea menjalankan sebuah bisnis toko liontin. Dan Linnea berpikir bahwa berkat liontin-liontin itulah, dirinya tidak bertingkah aneh seperti penduduk kota lainnya. Al bertanya di mana orang tua Linnea berada. Tetapi Linnea mengatakan bahwa kedua orang tuanya tiba-tiba menghilang ketika keanehan itu terjadi. Keesokan harinya, terlihat penduduk kota bertingkah gila. Dan mereka tidak dapat berkomunikasi secara normal. Pada saat itu, tuan tanah kota itu muncul. Dan Al merasa terhormat dapat bertemu dengan pria yang memulai revolusi asparagus itu. Lord itu juga mengenakan sebuah liontin. Dan Al bertanya kepadanya tentang keadaan kota ini. Lord itu mengatakan bahwa ceritanya panjang. Dan ia mengundang Al untuk makan malam di rumahnya. Tetapi Al tiba-tiba diangkat, dan ia dibawa pergi layaknya barang curian lagi. Sore harinya, mereka mengunjungi rumah sang Lord itu, dan bergabung dengannya untuk makan malam. Al kembali menanyakan tentang kota itu. Tetapi Lord itu tiba-tiba memerintahkan para penjaganya untuk mengepung Al. Dalam sekejap, Al mampu mengalahkan semua penjaga itu.
Al menerjang ke arah Sang Lord. Tetapi Linnea menghalangi jalannya. Sang Lord mengungkapkan bahwa Linnea bekerja untuknya. Dan terlihat bahwa Lord itu dirasuki oleh seorang iblis. Iblis itu mengungkapkan bahwa ia telah menanamkan kekuatannya ke dalam sebuah kristal. Meletakkannya di dalam patung Dewi di kota, sehingga ia dapat mengendalikan semua orang. Dan ia berencana akan melakukan hal yang sama pada ibu kota kerajaan. Setelah mendengar bahwa Al telah mengalahkan Jenderal Iblis dan Naga Jahat, Iblis itu merencanakan untuk memasukkan kristal ke dalam tubuh Al. Dan mengendalikan ibu kota melalui Al. Linnea mengungkapkan bahwa dirinya tidak punya pilihan. Karena kedua orang tuanya disandera. Saat Iblis itu bersiap memasukkan kristal ke dalam tubuh Al melemparkan sebuah granat kilat. Awalnya granat itu tampak tidak berdampak apapun. Tetapi kemudian terjadi ledakan, dan patung Dewi itu hancur. Iblis itu bingung apa yang sebenarnya terjadi. Al pun menjelaskan bahwa granat kilat itu hanyalah sebuah sinyal untuk teman-temannya. Iblis itu terkejut, berpikir bahwa Linnea telah memata-matainya selama ini. Tetapi Al mengungkapkan bahwa ketika dirinya dibawa pergi saat di kota, sebenarnya yang membawanya adalah Rory dan Helen. Bahkan, Rory dan Helen juga telah menyelamatkan orang tua Linnea. Al mengatakan kepada iblis itu bahwa semuanya sudah berakhir. Tetapi iblis itu menyandera Sang Lord. Al pun menggunakan kekuatan asparagus, dan memaksa Lord itu memakannya. Al mengingatkan Lord itu akan kecintaannya pada asparagus. Dan Sang Lord itu pun berhasil melepaskan diri dari kendali iblis itu. Al memanfaatkan kesempatan itu, dan langsung menghabisi sang iblis. Keesokan harinya, Linnea berterima kasih kepada Al atas bantuannya. Dan memberinya sebuah ciuman, yang membuat Rory cemburu. Linnea menyatakan bahwa ketika dirinya sudah dewasa nanti, dirinya akan mencari Al dan merebut hati Al. Al pun hanya bisa terdiam merona, dan ia kembali ke ibu kota. Setelah itu, Al kembali merawat ladangnya bersama Rory, Helen, dan Valis. Yang semuanya membantunya dengan baik. Valis memperhatikan liontin yang dimiliki Helen dan Rory. Ia pun merasa cemburu. Ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Al lagi. Tetapi Rory mengingatkan Valis bahwa mereka ingin memberi Al sedikit ruang. Tiba-tiba, mereka mendengar Al berteriak. Al merasa sangat terpukul ketika menemukan bahwa gulma telah tumbuh di antara tanaman-tanamannya. Gulma itu adalah jenis parasit yang mengganggu dan menyerap seluruh nutrisi dari tanaman di sekitarnya. Al marah besar karena banyak sekali gulma yang tumbuh di bawah pengawasannya. Melihat itu, Helen merasa aneh karena gulma itu justru menjadi ancaman yang lebih besar daripada iblis-iblis yang pernah Al hadapi. Mereka kemudian pergi ke kota untuk menjual sayuran. Sayuran mereka sangat populer, dan bahkan sang raja datang dengan penyamarannya. Sang raja bertanya kapan Al akan menjadikan Putri Valis sebagai istrinya. Tetapi Al langsung menghindari topik itu. Sang raja mengatakan bahwa ia akan memberikan Al lebih banyak lahan pertanian lagi. Dan peralatan pertanian yang lebih canggih kepada Al. Al pun membayangkan peralatan itu, dan tidak dapat menahan godaannya. Saat Rory mencoba menghentikan Al, Valis melemparkan sebuah kentang ke arah Rory. Tetapi kentang itu justru mengenai Al dan membuatnya pingsan. Al melihat sosok malaikat yang mencoba berbicara kepadanya. Tetapi ia tak lama kemudian terbangun. Mereka akhirnya berhasil menjual semua sayuran. Dan Al mulai memasang tatapan menyeramkan, di mana ia bertekad akan menghancurkan parasit-parasit yang ada di ladangnya. Al bertemu dengan Rix, dan ia memamerkan peptisida yang akan ia gunakan untuk membasmi gulma. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa pria sedang menangkap seorang gadis untuk dijual. Al langsung mendekati para pria itu, dan dengan mudah menjatuhkan dua orang itu. Namun pria ketiga berhasil melarikan diri. Gadis itu ternyata adalah seorang iblis. Gadis itu ketakutan, tetapi Rix mengenalinya sebagai Yuria, dan menunjukkan bahwa dirinya juga seorang iblis. Rix mengungkapkan bahwa Yuria adalah putri Raja Iblis. Yuria memohon bantuan mereka untuk menyelamatkan para iblis. Dan mengungkapkan bahwa pelayannya yang bernama Volvi, tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya tidak aman. Volvi kemudian membuka sebuah portal, dan mengirim Yuria pergi. Yuria ingin kembali dan menyelamatkan para iblis. Tetapi Rix mengatakan bahwa wilayah iblis berada di seberang lautan. Dan perjalanan dengan kapal akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Al menerima tugas itu, dan menyerahkan pestisidanya kepada Rix. Agar Rix bisa menjaga tanamannya. Al mengatakan bahwa dirinya memiliki cara yang lebih cepat untuk sampai ke wilayah iblis itu. Dan ia pun menggendong Yuria sambil berlari melintasi lautan.
Yuria ketakutan, dan meminta Al untuk berhenti. Tetapi Al mengatakan bahwa mereka akan tenggelam jika ia berhenti. Mereka akhirnya tiba di wilayah iblis. Dan Yuria bersyukur karena mereka sampai dengan sangat cepat. Pada saat itu, Volvi muncul. Dan ia mulai menyerang mereka. Al berhasil menghentikan serangan itu. Tetapi Volvi terus menyerang dengan sihirnya. Dan bahkan menembak ke arah Yuria. Al berhasil bergerak ke belakang Volvi dan menjatuhkannya. Yuria kebingungan mengapa Volvi menyerangnya. Namun Volvi hanya bangkit kembali, dan mulai menyiapkan serangan lain. Tetapi tiba-tiba, Ibu Al muncul dan menjatuhkannya. Ibu Al mengungkapkan bahwa dirinya mendengar kabar dari Rix. Dan datang untuk memastikan bahwa Al baik-baik saja. Mereka pun kemudian pergi bersama, dan tiba di kastil Raja Iblis. Mereka mendapati semua penjaganya telah tewas. Dan Al bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Al menduga bahwa para penjaga itu dikendalikan untuk saling bertarung. Sama seperti Volvi yang tampaknya juga dikendalikan. Yuria segera berlari ke ruang tahta. Dan menemukan ayahnya sudah tergeletak di lantai. Al menemukan seorang penjaga yang masih hidup. Dan penjaga itu mengungkapkan bahwa ada seorang gadis. Penjaga itu tiba-tiba memperingatkan Yuria. Sementara Ibu Al mencoba menyerang Yuria. Tetapi Al menghentikannya. Al dapat memastikan bahwa sosok itu bukan ibu kandungnya. Karena Ibu Al yang asli pasti akan langsung memeluknya dengan sangat kuat, hingga tulang-tulangnya terasa remuk saat bertemu dengannya. Sosok itu terkejut karena Al mampu menembus penyamarannya yang sempurna. Sosok itu pun kembali ke wujud aslinya. Dan terungkap bahwa dia sebenarnya adalah Ilvia. Al pun terkejut melihat Ilvia masih hidup. Teringat kembali saat dirinya menyaksikan kematian Ilvia. Ilvia mengungkapkan bahwa dirinya masih hidup berkat kekuatan dewa jahat. Ilvia mulai memamerkan kekuatannya, dan menyerang Yuria. Tetapi Al mengorbankan dirinya, dan berhasil menyelamatkan Yuria. Tebasan besar disertai ledakan yang dahsyat pun tercipta. Dan ketika debunya mereda, seluruh gunung di depannya telah hancur sepenuhnya. Ilvia terkejut karena Al berhasil menghindari serangannya. Dan mengatakan bahwa itu pasti karena Al juga memiliki kekuatan dewa jahat di dalam tubuhnya. Al kebingungan dengan maksud perkataan Ilvia. Ilvia pun menjelaskan bahwa skill Nature Lover milik Al, yang mampu meningkatkan seluruh statusnya, sebenarnya adalah skill yang berasal dari dewa jahat. Al tidak mempercayainya, karena dirinya merasa tidak pernah bertemu dengan dewa jahat. Tetapi Ilvia mengatakan bahwa Al sebenarnya sudah pernah bertemu dengannya. Ilvia berjanji akan menjelaskan semuanya jika Al memutuskan untuk bergabung dengannya. Ilvia mengatakan bahwa mereka bisa hidup bersama lagi. Dan ia mencoba membujuk Al dengan tatapan jahatnya. Namun Yuria memanggil nama Al, dan Al pun tersadar dari pengaruh itu. Ilvia merasa kesal karena Yuria menghalanginya. Dan ia mencengkeram leher Yuria dengan keras. Al mencoba menolong Yuria, tetapi Ilvia menghentikan Al. Ilvia mengatakan bahwa jika Al menerima kekuatan dewa jahat, ia akan membiarkan Yuria tetap hidup. Yuria menyuruh Al untuk melarikan diri. Kesabaran Ilvia pun sudah habis, sehingga ia memutuskan untuk menghabisi Yuria. Namun sebelum Ilvia sempat menyerang, liontin Al tiba-tiba aktif. Dan ketika Al membuka matanya, ia mendapati bahwa waktu telah berhenti. Al kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Tetapi sosok malaikat kembali muncul di hadapannya. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai dewa kebaikan. Ia mengatakan bahwa berkat liontin yang dikenakan Al sebagai katalis, ia bisa menampakkan dirinya. Ia membekukan waktu dengan kekuatannya. Tetapi mereka tidak memiliki banyak waktu. Dewa kebaikan itu mengatakan bahwa ia bisa menghancurkan kekuatan dewa jahat yang ada di dalam diri Al. Dan menggantinya dengan kekuatannya sendiri. Yang akan memungkinkan Al untuk bertarung. Ia mulai menggenggam tangan Al, dan menganugerahi Al dengan kekuatannya. Waktu pun kembali berjalan. Dan sebelum Ilvia sempat menyerang Yuria, Al mengaktifkan kekuatan barunya. Ilvia terkejut melihatnya, tetapi yang muncul justru sekumpulan tunas kecil yang tumbuh dari tanah. Semua orang kebingungan, dan Ilvia menganggap skill itu tidak berguna. Namun pada saat itu juga, tunas-tunas itu tumbuh dengan sangat cepat. Dan Ilvia terjerat oleh sulur-sulurnya. Ia berhasil membebaskan diri. Dan ia memanggil sebuah pedang. Ia mulai menerjang ke arah Al, tetapi Al kembali menggunakan kekuatannya. Menciptakan dinding sulur untuk melindungi dirinya. Sulur-sulur itu kembali melilit Ilvia. Dan meskipun Ilvia menebasnya,
sulur-sulur itu tumbuh kembali dan mengikatnya semakin kuat. Pada saat itu, Volvi datang berlari, menyerang Ilvia dengan sihirnya. Volvi kemudian memeriksa keadaan Yuria. Dan Yuria bersyukur melihat Volvi telah kembali sadar sepenuhnya. Namun terlihat Ilvia tidak terluka oleh serangan itu. Dan membalas dengan sihirnya sendiri. Ilvia menerobos melewati Al, dan hendak menghabisi Volvi. Tetapi Al memohon agar Ilvia berhenti. Mendengar itu, Ilvia tiba-tiba mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan semua ini. Dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi saat hanya mereka berdua. Energi gelap mulai menyelubungi Ilvia, dan ia menghilang begitu saja. Volvi langsung menanyai Al tentang hubungannya dengan Ilvia. Tetapi Raja Iblis mengingatkan Volvi bahwa Al baru saja menyelamatkan mereka semua. Al menjelaskan bahwa Ilvia adalah adiknya. Dan Al mencoba menjelaskan hubungan antara Ilvia dengan dewa jahat. Tetapi Raja Iblis tidak memiliki banyak informasi tentang dewa itu. Dan berjanji akan menghubungi Al jika ia menemukan sesuatu. Yuria merasa sedih karena Al akan pergi. Dan ia memeluk Al. Beberapa jam kemudian, Al kembali ke ladang. Dan mendapati Testa sedang membantu mengurus sayurannya. Al menceritakan semua yang terjadi. Dan bertanya apakah Testa ingat saat mereka menjelajahi reruntuhan dulu. Namun Testa hanya ingat bahwa Al pingsan. Dan tidak pernah melihat makhluk buas yang muncul saat itu. Al merasa kecewa mendengarnya. Tetapi mereka menikmati tomat yang lezat itu bersama. Al berterima kasih kepada Testa karena telah membantu. Dan mengajak Testa pergi ke ibu kota bersamanya. Tetapi Testa mengatakan bahwa ia sangat sibuk dengan kegiatan memancingnya. Saat Al menuju ibu kota melalui jalan pintas, ia kembali menarik perhatian seekor orc. Al pun sudah muak, dan memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Ia memukul orc itu dengan seluruh kekuatannya. Tetapi orc itu hanya terjatuh tanpa terluka parah. Dan Al terkejut melihatnya. Orc itu bangkit kembali, dan Al pun lari menyelamatkan dirinya. Al akhirnya diselamatkan oleh teman-teman petualang. Dan mereka bertanya-tanya apakah Al telah melemah, karena ia kesulitan menghadapi orc itu. Al pun merasa ada yang aneh pada dirinya, dan mereka pergi ke guild. Al menceritakan kejadian itu kepada Helen dan Rory. Dan mereka bingung bagaimana mungkin seekor orc bisa selamat dari pukulan Al. Helen meminta untuk melihat status Al. Dan terlihat bahwa kekuatan luar biasa yang dulu dimiliki Al telah hilang. Al menyadari bahwa ketika Dewi Kebaikan memberinya kekuatan, Dewi itu juga menghapus skill dewa jahat yang sebelumnya meningkatkan seluruh statusnya. Helen mengatakan kepada Al agar tidak khawatir. Karena Al masih jauh lebih kuat dibandingkan petualang biasa. Pada saat itu, Rix muncul dan mengantarkan surat lain dari ibu Al. Helen dan Rory mengintip isi surat itu. Tetapi isi surat itu tertulis peringatan bagi para gadis agar tidak macam-macam dengan Al. Mereka pun bertanya-tanya apakah ibu Al memiliki anak buah yang memata-matai mereka. Al melanjutkan membaca surat itu. Dan dalam surat itu, ibunya berjanji akan menyelidiki Ilvia. Mengatakan bahwa Al akan selalu diterima untuk pulang ke rumah. Dan menuliskan betapa ia sangat menyayangi Al. Saat Rix pergi, ia berpapasan dengan Putri Valis. Valis ingin menghabiskan waktu bersama Al. Tetapi Rory dan Helen langsung cemburu. Saat mereka semua berkumpul bersama, Al terus memikirkan mengapa Ilvia tiba-tiba muncul kembali. Dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh dewa jahat. Namun Al mencoba menikmati waktunya bersama teman-teman yang telah ia temui. Ia mengingat bagaimana ia bertemu mereka, dan petualangan yang telah mereka lalui bersama. Al pun bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi, agar ia bisa melindungi teman-temannya dan juga melindungi tanamannya. Karena ia adalah seorang petani.